Ada gajah di balik batu. Batunya hilang, gajahnya datang. Berpecah belah, mari bersatu Untuk pemuda yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bi ahlakil karimah. Assalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa man tabi'adina. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Etika Viewpoint of Islam mengatakan masalah terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dulu hingga saat ini adalah masalah dekadensi moral yang sedang menggejolak, mewabah dan merebah dalam berbagai kehidupan, termasuk generasi milenial. Dapat kita perhatikan masih banyak pemuda yang terjerumus ke dalam perjudian, Perzinahan, mabuk-mabukan, pencurian, bahkan pembunuhan semakin merajalela. Bahkan akhir-akhir ini kita masih mendengar betapa moralitasnya pemuda yang sangat memalukan, memilukan, sekaligus mengkhawatirkan bagi kita yang beradab dan beragama. Padahal pemuda merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya. Untuk menjadi generasi muda yang berkualitas dan berintegritas, maka selaku seorang pemuda harus bercermin pada figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah pembawa perubahan dengan revolusi mental umat yang tidak berperadaban, menjadi manusia yang penuh kesantunan, dengan menerapkan metode perbaikan moral dan akhlak. Oleh karenanya hadirin, mengingat betapa pentingnya peran akhlak bagi pemuda milenial, maka pada kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Teladan Rasulullah bagi pemuda milenial zaman sekarang. Dengan landasan Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, yaitu bagi orang-orang yang mencari rahmat Allah dan menunggu kedatangan hari akhir dan yang banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia, Rasulullah merupakan figur yang luhur serta contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, sehingga Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan he is the only one example. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh yang paling lengkap dalam dirinya. Terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia. Karena begitu pentingnya peran akhlak Rasulullah bagi pemuda milenial, serta kebesaran sifat beliau sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan selalu mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab Menjadi beradab, yang dulunya berseteru menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Ta'ala. Sehingga Michael menyebutkan dalam bukunya The 100 Ranking the Most Influencing Person in History. Hal ini menjadi sebab pembuktian dari sabdanya, Innama bu'istu liutammima makarimal ahlak. sesungguhnya aku diutus untuk meluruskan akhlak. Lantas, bagaimana akhlak pemuda saat ini yang telah mengalami dekadensi moral? Jawabannya adalah masih banyak pemuda yang bejat, yang berani menipu masyarakat, dan masih banyak pemuda yang bergelimang maksiat. Masih banyak pemuda yang punya akal namun tidak punya moral. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin yang berbahagia, di tengah kegentingan negara kita saat ini, di tengah maraknya dekadensi moral di segala aspek kehidupan ini, menjadi tugas kita bersama-sama agar kita sama-sama keluar dari kesesatan, kemudian masuk ke pintu syurga. Hal ini tak lain dan tak bukan dengan kita kembali mengimplementasikan ruh Rasulullah di tengah-tengah kehidupan kita. Serta Allah akan menganugerahkan keberkahan kepada kita semua, termasuk generasi muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96. Walau ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin
Sadaqallahul azim. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada